Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nur Fadilah, guru dari SDN 077 Sejahtera, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai praktik baik yang pernah saya lakukan di kelas tentang implementasi P5 yang berjudul Cinematic That Grow Together is Kinda Love from Student Agency Sismadtera. Selamat menyaksikan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Namun, situasi yang dihadapi saat ini pada rapot mutu pendidikan sekolah kami menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi satuan pendidikan pada subindikator gotong royong menunjukkan hasil 54,7% dengan capaian turun hingga 1,66% dari tahun 2023 yang mencapai 56,36%. Dari hasil rapot pendidikan yang menunjukkan bahwa karakter yang ingin dicapai pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada anak memang belum optimal. Hal ini pun tergambar dengan jelas pada saat di kelas masih terdapat siswa yang kurang memiliki rasa empati terhadap teman kelompoknya dan menghargai sesama temannya. Rasa ingin membantu dan saling menolong sesama temannya pun masih belum optimal. Mereka masih belum membangun rasa bergotong royong bersama timnya. Merujuk pada permasalahan yang ada, tantangan yang dihadapi pada keadaan saat ini adalah saya menyadari bahwa siswa saya merupakan generasi alfa. Menurut penelitian yang diuraikan dalam buku Menjadi Pembimbing Retreat bagi Orang Muda di Zaman Generasi Z dan Alpha, generasi alfa menunjukkan sejumlah karakteristik yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Karakteristik ini mencerminkan dinamika perubahan dalam gaya hidup dan pandangan dunia generasi yang tumbuh dalam era teknologi yang begitu canggih. Dalam memahami karakteristik generasi alfa, penting bagi kita semua sebagai pendidik untuk beradaptasi dengan dinamika yang mereka bawa. Menyikapi perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi ini dengan bijaksana dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam dunia yang terus berkembang. Maka dari itu, saya memutuskan untuk membuat praktik baik implementasi P5 dengan menggunakan strategi pelaksanaan semi-reguler dengan menerapkan alur mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Dikemas dengan judul Cinematic That Grow Together is Kinda Love from Student Agency Sismadtera. Pada praktik baik ini, pertama kali saya lakukan adalah saya bersama siswa melakukan diskusi terkait program yang akan saya luncurkan. Saya bersama anak-anak membahas tentang strategi dan alur yang akan diterapkan pada program P5 ini. Program P5 ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh dengan jumlah 98 jam pertemuan. Pada awal kegiatan, kami memulai dengan mengamati perilaku kurang baik apa saja yang sering muncul di kelas. Kemudian saya bersama anak-anak membentuk tim fasilitator P5 Sismadtera. Dari hasil diskusi bersama anak-anak di kelas, kami akhirnya menentukan 5 orang SLT atau Super Leader Team yang akan memimpin sekaligus sebagai tim fasilitator P5 kelas 5D. Setelah tim fasilitator terbentuk, maka saya bersama tim merancang langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk proses pelaksanaan proyek. Kami pun merancang dimensi apa saja yang ingin kami bangun selama proses P5 berjalan sebagai tujuan utama kami membuat program ini. Setelah semua persiapan selesai, saya menyerahkan semua proses kegiatan ini kepada siswa, yang mana saya di kelas hanya berperan sebagai pendamping anak-anak. Pada minggu pertama, tim fasilitator memimpin proses identifikasi permasalahan kelas dan merembukan jenis proyek yang akan mereka buat bersama timnya sebagai solusi. Pada minggu kedua, yaitu pelaksanaan mengidentifikasi, anak-anak menentukan solusi yang akan dibuat, maka tim fasilitator memimpin teman-temannya untuk membuat rancangan kerangka cerita yang akan dibuat oleh siswa. Pada minggu ketiga, setelah membuat kerangka cerita, tim fasilitator memimpin teman-temannya untuk mulai membuat naskah film yang akan dibuat. Pada proses ini, siswa saling bertukar pendapat, saling mengkoreksi, dan saling membantu supaya pembuatan naskah selesai. Pada minggu keempat, saya bersama siswa mendiskusikan dan menentukan naskah yang akan dijadikan film. Pada proses ini, keterampilan siswa dalam memberikan pendapat, berdemokrasi, dan musyawarah tergali. Mereka belajar bagaimana pada akhirnya menerima dan mengambil keputusan bersama tim.
Pada minggu kelima, siswa dan tim berdiskusi tentang pembagian peran dalam naskah. Pada minggu ke-6 sampai ke-11, siswa dan tim fasilitator mulai latihan dan pengambilan gambar. Pada minggu ke-12, anak-anak bersama tim mulai membuat flyer dan mempromosikan film yang telah mereka buat kepada teman-temannya di luar kelas. Film kelas 5D. Pada minggu ke-16, saya bersama anak-anak menonton film bersama. Pada minggu ke-17, saya bersama anak-anak mengadakan refleksi dan mencatat hal-hal baik yang telah berkembang pada diri anak-anak melalui pembuatan proyek ini. Pada praktik baik ini, sumber daya yang kami gunakan pada proses pembuatan praktik baik ini meliputi hasil observasi perilaku siswa yang dilakukan secara peer assessment, skrip naskah cerita hasil karya siswa, aplikasi Canva, editing video, kamera, mic, kelas, dan ruang terbuka untuk syuting. Tim yang terlibat pada proses pembuatan praktik baik ini tentunya siswa kelas 5D, orang tua siswa, tim IT, dan rekan sejawat. Setelah melaksanakan praktik baik P5 Cinematic That Grow Together is Kinda Love from Sismatera, maka hasil yang dirasakan pada siswa yaitu antusias siswa terhadap belajar mengalami peningkatan. Selain itu, karakter learning to learn siswa mengalami perkembangan. Keterampilan siswa dalam bekerja sama, bergotong royong, dan saling menghargai dengan temannya mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, kreativitas siswa pun dalam berkarya secara individu ataupun kelompok sesuai dengan minatnya mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Maka dari itu, dimensi profil pelajar Pancasila yang disasar yaitu gotong royong mengalami perubahan yang signifikan. Selain itu, dampak positif pada praktik baik ini yaitu antusias rekan sejawat dan rekan guru dari berbagai sekolah lain pun dirasakan. Keinginan untuk mengadopsi dan mempelajari bagaimana proses P5 ini berjalan sangat tinggi. Maka, saya pun melaksanakan diseminasi kepada rekan-rekan guru di sekolah, sehingga pada tahun ajaran baru, kami serentak membuat modul proyek berbasis student agency. Tak hanya di sekolah saya sendiri, saya pun melakukan pengimbasan ke sekolah lain, yaitu ke SDN Kresna. Di sana, guru-guru antusias untuk mengenal bagaimana proses P5 ini berlangsung. Selain SDN Kresna, sekolah lain pun yang ikut sama-sama belajar yaitu SD Muhammadiyah 5. Di sana, guru-guru tampak antusias untuk mengetahui bagaimana prosedur dan perencanaan P5 dirancang. Yang paling membuat saya bangga terhadap praktik baik ini adalah selain di Indonesia, terdapat 2 sekolah luar negeri, tepatnya Korea Selatan, yang ikut menikmati film yang telah dibuat anak-anak kelas 5D ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hartono, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, sangat mengapresiasi salah satu guru di Kota Bandung, yaitu Ibu Lutfi Nur Fadilah, guru SDN 007 Sejahtera Kota Bandung, atas kreativitasnya dalam pembuatan film pendek. Film pendek ini menggambarkan kerjasama kolaborasi anak-anak didiknya. Ini sangat menginspirasi. I'm Mr. Han from South Korea. And first of all, I would like to thank Miss Luffy for sending me this video. It was great experience to see Indonesian students' school life, their daily lives. And students' acting skill was so great. The video was beautiful too. Thank you for all teachers who try to their best to complete this difficult project. And I want to apply this project to my school students too. Halo, perkenalkan nama saya Latifa. Saya dari kelas 5D. Sebelumnya di kelas 5D, saya belajar bersama Miss Lutfi. Perubahan yang saya dapat adalah ketika saya lebih percaya diri, lebih kreatif, dan juga saya lebih bisa lancar untuk public speaking di depan banyak orang. Tentunya praktik baik ini masih jauh dari sempurna. Tetapi saya sangat berharap semoga teman-teman semua dapat terinspirasi dengan praktik baik yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.